Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Dakarim TV. Eh, Pembahasan kembali mengenai pajak. Sudah lama saya tidak membuat video tentang perpajakan. Mudah-mudahan di video kali ini kita akan kembali rutin untuk mengupload peraturan-peraturan baru tentang perpajakan. Nah, di video terakhir saya, kalau tidak salah, saya mengupload video mengenai sosialisasi dari peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang ketentuan umum perpajakan, kalau nggak salah ya. Eh, Moga-moga itu bisa eh, memberikan tambahan ilmu, tambahan manfaat bagi kita untuk mengetahui uh, update peraturan tentang ketentuan umum perpajakan. Dan sebenarnya tidak lama setelah peraturan tersebut dikeluarkan, ada peraturan lain yang turun. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, ya, PPh. Dan teman-teman sekalian, ya, peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi tentu saja peraturan ini cukup penting. Mudah-mudahan dengan video ini kita, bagi yang belum mengetahui, belum memahami mengenai PP nomor 55 ini, adanya pembaruan-pembaruan peraturan di bidang pajak penghasilan, dengan adanya video ini bisa sedikit mendapatkan masukan, ya, insight mengenai PP nomor 55 tahun 2022 ini. Ya, jumlah slide-nya cukup panjang, 45. Kita coba selesaikan satu persatu secara garis besarnya aja. Ya, yang pertama kita bicara mengenai latar belakang dan overview dari peraturan ini, ya. Latar belakangnya munculnya PP nomor 55 ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf E, pasal 4 ayat 3 huruf A angka 1, pasal 17 ayat 2 E, dan pasal 32 C Undang-Undang PPh sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang HPP, ya. Jadi seperti disampaikan di awal tadi bahwa adanya undang-undang ini atau adanya peraturan PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang HPP. Latar belakang yang kedua adalah memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, berikutnya adalah overview dampak Undang-Undang HPP pada Undang-Undang PPh. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, di akhir 2021, ya, kuarter ke-4 2021, muncullah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Jadi adanya undang-undang tersebut mempengaruhi beberapa pasal pada Undang-Undang PPh. Nah, di pasal yang terdampak ada di pasal 4, yaitu objek dan pengecualian objek PPh. Lalu ada di pasal 6, biaya 3M penghasilan, memperoleh menagih dan memelihara penghasilan. Lalu ada pasal 7 mengenai PTKP dan batasan peredaran bruto yang tidak dikenai PPh. Lalu ada pasal 9, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Pasal 11 mengenai penyusutan. Pasal 11A mengenai amortisasi. Pasal 17 mengenai tarif. Pasal 18 mengenai hubungan istimewa, ya. Lalu pasal 32A mengenai perjanjian internasional.
Lalu pasal 32C mengenai pendelegasian kewenangan. Lalu ada selain itu juga ada peraturan yang terdampak. Ada PP 23 tahun 2018 ya, merupakan amanah atau turunan dari pasal 4 ayat 2. Lalu ada PP 18 tahun 2009 mengenai turunan dari pasal 4 ayat 3. Lalu PP 30 tahun 2020. Nah, semuanya ini dirangkum di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Nah, kalau kita bicara susunan dari PP 55 Tahun 2022 ini dibagi dalam 13 bab. Kita bisa baca ya, dari ketentuan umum, lalu bicara objek, lalu bicara pengecualian, lalu bicara ini pasal 6 ya, biaya yang bisa dikurangkan. Lalu ada amortisasi dan penyusutan. Nah, terus ada perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk benefit in kind atau natura atau kenikmatan. Lalu di bab 7 dibahas mengenai pencegahan penghindaran pajak yang terkait dengan sebenarnya P3B dengan pasal di bab 8 penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Lalu bab 9 bicara mengenai bantuan, sumbangan ya, zakat, infak, sedekah ya. Lalu bab 10 bicara mengenai penghasilan, pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini kalau kita tentu ingat, ini kaitannya sama UMKM ya, WP orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar itu, dan juga ada ketentuan WP orang pribadi yang penghasilannya di bawah 500 juta. Nah, itu masih dibebaskan ya dari pajak penghasilan. Lalu penurunan tarif PPh bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk perseroan terbuka. Lalu ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Baik, sebenarnya kalau kita bicara mengenai susunan PP nomor 5 tahun 2022 ya, itu kita bicara objek PPh. Lalu ini secara garis besarnya bisa dilihat ya, objek PPh, ada definisi objek PPh, pengenaan PPh bagi WNA ya. Lalu bicara yang merah-merah ini yang penting, ini natura dan kenikmatan. Nah, ini di pasal 4 ayat 1 ya. Jadi sekarang penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Jadi natura pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh secara umum merupakan objek PPh bagi penerima dan dapat dibiayakan untuk si pemberi. Ya. Jadi nanti diatur bahwa natura yang semula ini bukan merupakan objek PPh di PP nomor 55 tahun 2022 yang disebut yang dikatakan natura itu atau kenikmatan itu merupakan objek PPh, objek pajak, dan dia boleh dijadikan pengurang ya, dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung PPh bagi pihak yang memberi. Lalu natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh juga diatur di sini nanti. Lalu ada penilaian natura dan kenikmatan. Selanjutnya ada pencegahan penghindaran pajak. Ya, di sini sudah ada coretan-coretan saya ini. Instrumen pencegahan penghindaran pajak menggunakan instrumen jadi pembatasan biaya pinjaman. Ya. Jadi bunga pinjaman itu ada batasnya nanti berapa yang boleh dibiayakan. Lalu pengaturan kontrol foreign company, pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing. Lalu ada penanganan skema special purpose company, penanganan hybrid mismatch arrangement jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan Dirjen Pajak, dapat menerapkan prinsip substance over form ya. Jadi diutamakan substansinya. Lalu nanti diatur juga mengenai pengecualian dari objek PPh. Lalu ada perubahan update peraturan mengenai
apa-apa saja yang deductible expense. Lalu ada penyusutan dan amortisasi, ya. Ini yang dimerahin ini yang merupakan highlightnya, ya. Highlightnya adalah penyusutan bangunan permanen itu dan amortisasi harta tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Jadi kalau tadinya dibatasi yang namanya bangunan permanen itu adalah maksimal 20 tahun penyusutannya, atau bukan maksimal, ditentukan 20 tahun, ini boleh lebih dari 20 tahun. Lalu di PPh UMKM diatur PPh final itu 0,5%, ya. Terus highlightnya nanti yang berubah itu kriteria WP yang berhak, termasuk badan usaha BUMDes, BUMDesma, dan perseroan perorangan, PT Perorangan, ya. Lalu ada jangka waktu pengenaan PPh final. Jadi untuk badan dan orang pribadi ini ditentukan berapa lama dia boleh menggunakan fasilitas PPh 0,5%. Lalu ada pelunasan PPh final, lalu pencabutan PP 23 tahun 2018. Ya. Terus ada penurunan tarif perseroan terbuka, penurunan tarif 3% dari tarif 22 jadi 19%, tapi tentu saja ada persyaratan tertentu. Lalu dibahas juga mengenai perjanjian internasional dan ketentuan peralihan. Oke. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama, bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek PPh. Mungkin karena ini cukup panjang, nanti kita akan bagi dalam beberapa video, ya. Kita akan bagi dalam beberapa bagian supaya video ini jangan terlalu panjang. Jadi kita fokus. Satu, bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek PPh. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak. Jadi dia dipastikan salah satunya ini, ya. Jadi bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat. Lalu sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, ya. Jadi yang dikecualikan dari objek PPh, jadi kedua item ini dikecualikan dari objek PPh dengan catatan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan. Jadi tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dan yang menerima. Nah, ditegaskan di sini bahwa bantuan atau sumbangan dapat berbentuk uang atau barang. Oke, itu yang satu mengenai tadi kita bicara mengenai bantuan atau sumbangan. Jadi bantuan atau sumbangan itu dikecualikan dari bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib itu dikecualikan dari objek PPh, ya, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan. Berikutnya kita bahas mengenai biaya pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Ya. Kalau dulu kita ingat-ingat zaman dulu itu kita belajar bahwa yang boleh melakukan pemupukan itu cuman perusahaan seperti bank, terus asuransi, ya, leasing, ya, itu boleh membentuk. Selain dari itu nggak boleh. Nah, di PP nomor 55 ini, ya, terkait dengan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, ini juga diatur, dipertajam.
untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sampai di sini tidak ada yang berubah. Jadi secara konsep, secara prinsip, yang namanya pembentukan atau pemumpukan dana cadangan itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu kecuali, nah, jadi ada pengecualiannya. Jadi secara prinsipnya itu nggak boleh, kecuali satu, huruf A, cadangan piutang yang tidak tertagih untuk usaha bank, badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Nah, jadi tidak boleh dijadikan pengurang untuk pembentukan dan pemumpukan dana cadangan. Tidak boleh ya, tidak boleh jadi pengurang, kecuali dari ketentuan itu adalah cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Sebenarnya ini sama, hampir sama dengan peraturan undang-undang sebelumnya. Ya, dulu juga gitu, yang namanya yang diperbolehkan melakukan pemupukan dana cadangan, yang diperbolehkan menjadikan pengurang ya, pengurang penghasilan, nah, itu cuman bank, badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, ini perusahaan leasing ya. Nah, ini boleh sebenarnya melakukan pembentukan cadangan. Cuman sekarang di highlight di yang kata-kata warna merah ini ditambah. Jadi pencadangannya itu tidak boleh semaunya ya, diatur, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya, jadi ada standarnya, standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan ada batasannya. Batasannya berapa itu ditentukan setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan ya, jadi semakin diperketat ya. Lalu cadangan untuk usaha asuransi ya, ini boleh. Jadi kalau misalnya asuransi itu kan pasti membentuk satu cadangan ya. Cadangan kalau misalnya terjadi risiko ya, pasti dibentuk cadangan. Nah, untuk perusahaan asuransi itu boleh ya menjadikan cadangan ini atau pemupukan atau pembentukan dan cadangan ini sebagai pengurang dari perhitungan penghasilan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Jadi boleh dikurangkan untuk perusahaan asuransi. Nah, termasuk di dalamnya ada cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lalu cadangan penjaminan untuk LPS. Nah, lalu cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Cadangan biaya penanaman untuk usaha kehutanan. Ya. Jadi kalau usaha kehutanan itu mereka perlu melakukan pencadangan untuk penanaman kembali. Lalu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri ya, untuk usaha pengelolaan limbah industri yang memenuhi persyaratan tertentu akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang namanya pembentukan atau pemumpukan dana cadangan secara prinsipnya itu tidak boleh ya, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ya, tidak boleh secara prinsip, kecuali ya, nah, itu tadi cadangan piutang tidak tertagih untuk beberapa usaha tertentu. Satu, usaha bank, badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi ya, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Nah, itu boleh mencadangkan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Lalu yang ke B, selain cadangan piutang tak tertagih, boleh cadangan untuk usaha asuransi, lalu cadangan penjaminan untuk LPS, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan,
cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara perubahan lagi di PP 55 ini adalah terkait dengan penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud. Ya. Sorry. Nah, penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tidak berwujud. Nah, ini di Undang-Undang PPH ini sudah diatur, ya, diatur mengenai metode penyusutan. Metodenya cuma boleh garis lurus dan saldo menurun. Lalu ada kelompok masa manfaat. Lalu ada bicara saat dimulai penyusutan. Itu diatur di Undang-Undang PPH. Nah, itu tetap, namun ditambah muatan materi baru di PP 55 ini adalah pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Jadi konsepnya adalah begini, konsepnya adalah sebenarnya ada perubahan. Yang namanya bangunan permanen itu boleh memiliki masa manfaat itu disusutkan lebih dari 20 tahun. Nah, cuman di PP nomor 55 tahun 2022 ini juga berlaku mundur. Jadi untuk aset atau aset barang harta berwujud, fixed asset, ya, harta apa? Tanah dan bangunan yang dimiliki sebelum tahun 2022, ya, itu boleh dirubah dengan cara melakukan pemberitahuan. Nah, tapi karena ini memang juga sudah pemberitahuannya itu kalau nggak salah sebelum akhir tahun pajak 2022, tapi karena ini sudah keluarnya sudah terlambat, makanya sudah nggak lagi. Tapi intinya adalah penyusutan harta berwujud ini untuk masa manfaat untuk bangunan permanen itu boleh lebih dari 20 tahun. Ya. Sama dengan amortisasi harta tidak berwujud. Ya. WP dapat memilih masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk harta tidak berwujud. Tadi kalau penyusutan untuk harta berwujud khusus untuk bangunan permanen. Tapi kalau amortisasi pokoknya lebih dari 20 tahun. Ya. Jadi boleh. Nah, sebenarnya tadi ada pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun 2022. Tapi karena sudah lewat, kita nggak perlu bahas. Ya. Tapi intinya ya di situ. Nah, ini pemberitahuan masa manfaat lebih 20 tahun. Ya. Jadi, kembali ya, yang boleh di atas 20 tahun itu untuk penyusutan adalah bangunan permanen, ya. Jadi yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun 2022. Nah, ini pemberitahuannya nih, disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun. Dapat melakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun 2022. Tapi udah mepet pada saat ini keluar peraturan keluar, ya. Jadi ya pokoknya intinya itu boleh sesuai dengan masa manfaatnya lebih dari 20 tahun dengan DPP ini. Demikian juga untuk harta tidak berwujud. Nah, lalu kita bicara mengenai penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Nah, tarif PPh itu secara prinsipnya adalah di 22%. Prinsipnya adalah yang namanya wajib pajak badan itu dikenakan 22%. Tapi itu bisa mendapat diskon menjadi 19% untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, ya, berbentuk PT, dan paling rendah, ya, dia paling rendah itu berarti harus lebih dari 40% jumlah saham yang disetor itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu. Nah, jadi kalau untuk wajib pajak ini dia badan dalam negeri berbentuk PT, lalu sahamnya sekurang-kurangnya 40% itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu, maka dia dapat fasilitas PPh lebih rendah 3%. Ya, ini mulai tahun 2022
20. Nah, sorry. Nah, persyaratan tertentunya apa? Ini banyak persyaratan tertentunya. Jadi nggak ini. Persyaratan tertentunya adalah saham tersebut harus dimiliki paling sedikit 300 pihak. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%. Nah, kondisi di atas harus dipenuhi paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Ya. Pemenuhan persyaratan dilakukan dengan penyampaian laporan kepada DJP. Nah, kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka menggunakan tarif PPh normal. Tidak termasuk, jadi itu syaratnya itu kan dia harus PT, sekurang-kurangnya 40% sahamnya itu diperdagangkan di bursa efek. Nah, yang lalu jumlah total saham yang dimilikinya itu harus dimiliki paling sedikit 300 pihak. Jadi kalau yang punya saham itu cuma 100 pihak terbagi 100 orang pemegang saham, itu nggak boleh. Jadi paling sedikit 300. Dan dari 300 itu semua pihak itu harus punya kurang dari 5% dari keseluruhan saham. Ya. Dan kondisi di atas itu 300 pihak kurang dari 5% harus terpenuhi paling sedikit 183 hari. Jadi kalau sudah dalam 1 tahun itu terpenuhi 183, lalu berubah nih dari 300 pihak jadi 250, tapi di hari ke 184 misalnya, itu udah boleh. Pokoknya dalam 183 hari di dalam tahun itu saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%. Nah, ini berarti saham ini harus tersebar ya. Jadi kalau ada 300 pihak, satu pihak memiliki besar sekali, sisanya dibagi kecil, itu nggak boleh. Jadi semua pihak itu harus memiliki saham kurang dari 5%. Ya. Jadi syarat kalau tidak terpenuhi maka menggunakan PPh normal. Tidak termasuk pengertian pihak adalah WP atau wajib pajak PT TBK yang membeli kembali sahamnya atau yang memiliki hubungan istimewa dalam hal tertentu terkait pembelian kembali saham dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi ada hubungan istimewa ya. Pemegang saham pengendali, yaitu pemegang saham utama. Lalu bagaimana pelaporannya? Pelaporannya OJK menyampaikan daftar wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Tata cara penyampaian laporan oleh wajib pajak dan daftar wajib pajak perseorangan terbuka oleh OJK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini juga yang seru di PP nomor 55 ini adalah natura. Ya. Perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi kalau dulu yang namanya natura itu pasti nggak kena pajak. Dan bagi yang memberikan tidak boleh jadi pengurang. Natura itu diberikan dalam bentuk bukan uang tunai. Jadi kalau perusahaan ngasih beras, itu natura. Nah, jadi kalau natura itu tidak boleh. Kalau natura itu kalau dulu bukan objek pajak. Jadi kalau dikasih beras itu nggak dipotong pajak. Tapi bagi perusahaan yang ngasih dalam bentuk beras juga tidak boleh membebankan sebagai biaya. Nah, kalau sekarang di PP nomor 55 ini diatur ya, bahwa yang namanya natura itu merupakan objek dari PPh. Dan bagi yang memberikannya boleh dijadikan sebagai pengurang. Ya. Tapi ada yang dikecualikan, natura dan atau kenikmatan yang bukan objek pajak penghasilan. Apa itu? Makanan atau minuman, bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Jadi di tempat kerja. Kalau dikasih beras tadi kayak saya cerita diberi beras buat orang rumah, nah itu ya kena pajak. Tapi kalau makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, nah itu bukan objek. Lalu kupon makanan atau minuman bagi pegawai dinas luar meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya, atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Ya.
Lalu ada juga natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Nah, itu dibebaskan juga. Sarana, prasarana, dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga. Tapi tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif. Itu kalau diberikan fasilitas itu bukan objek pajak, ya. Jadi kalau sarana prasarana rumah segala macam di daerah tertentu, ya. Nah, daerah tertentunya ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kalau olahraga semuanya juga sepanjang di daerah tertentu itu dibebaskan dari pajak penghasilan, kecuali olahraga golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Jadi kalau main bola boleh, tapi kalau olahraga golf nggak boleh. Itu bukan nggak boleh, boleh tapi dikenakan pajak. Ya. Lalu lokasi mendapatkan penetapan daerah tertentu itu diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Nah, ini kaitannya misalnya mengenai safety nih. Orang kalau kerja ya dapat sepatu safety, karena harus pakai sepatu safety, seragam, ya. Itu kaitannya sama kesehatan dan keselamatan pegawai, pakai helm, dikasih helm. Untuk kaitannya dengan pekerjaan itu bukan objek pajak. Seragam tadi juga peralatan untuk samaran kerja, sarana antar jemput, ya. Nah, jadi kalau menurut saya laptop pun dipakai untuk kerja itu harusnya bukan natura, ya. Itu karena keharusan pekerjaan. Pekerja itu harus pakai laptop. Nah, ya itu harusnya sih, ya. Tapi ini kaitannya kalau peraturan perundangan di sini khusus yang keharusan. Ya. Lalu natura kenikmatan bersumber dibiayai oleh APBN, APBD, APB desa, itu beda lagi. Lalu natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Ya. Ini rinciannya kalau yang kayak gini-gini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, jadi perlu dipelajari sendiri. Nah, sekarang kan menjadi masalah kalau dulu itu namanya diberi dalam bentuk barang atau bukan uang, maka itu bukan objek pajak. Tapi kalau misalnya sekarang mau dalam bentuk barang, mau dalam bentuk uang, kalau natura itu sepanjang tidak memenuhi persyaratan tadi di atas, maka merupakan objek. Nah, sekarang kalau bentuknya berupa barang, itu dasar penilaiannya apa untuk memotong pajaknya? Itu menggunakan nilai pasar. Kalau kenikmatan berupa fasilitas, ya, mobil, rumah misalnya di daerah tertentu tadi, misalnya kesehatan, itu dasar penilaian apa? Ya di luar daerah tertentu, ya berarti kan kena pajak nih kalau ada tunjangan rumah, ada tunjangan kesehatan. Nah, dasar penilaian apa kalau kenikmatan? Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi, actual cost. Jadi kalau misalnya orang kesehatan, ya berapa biaya pengobatannya itu. Nah, lalu ketentuan pemotongannya adalah imbalan dan penggantian dalam bentuk natura, dan imbalan dan atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Jadi memotong ya itu wajib perusahaan pemberi kerja yang motong. Pemotongan dilakukan bersamaan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang. Jadi nggak perlu berasnya dicomot gitu ya, nggak. Pokoknya dihitung aja. Nanti pas digaji baru dipotong sekaligus. Pemotongan dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang. Jadi satu aja, ya. Oke, jadi bukan dalam arti dikasih beras terus berasnya dipotong, itu enggak, tapi dihitung dalam bentuk uang. Nah, kewajiban pemotongan itu ini menarik. Kewajiban pemotongan itu wajib dipotong mulai 1 Januari 2023. Nah, ini kalau perusahaan sudah wajib melakukan pemotongan sejak 1 Januari 2023. Nah, tapi ketentuan ini berlaku sejak tahun 2022. Ya, ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2022.
Nah, jadi ini kemarin rame nih, ya. Rame kenapa? Karena berarti si pekerja itu selama tahun 2022 ini yang namanya Natura itu sudah merupakan objek pajak, tapi belum dipotong oleh perusahaan karena perusahaan itu wajib potong baru 1 Januari 2023. Jadi si pekerja harus menghitung sendiri atas Natura atau penerimaan yang tidak dipotong PPh wajib dihitung dan dibayar sendiri PPh terutangnya oleh si penerima, dilaporkan di SPT PPh. Saya nggak tahu kemarin itu pada lapor apa enggak. Harusnya lapor. Baik, yang terakhir di bagian pertama ya, kita batasi dulu sampai di sini. Karena ini yang asik-asik nih. Kalau setelah di bagian kedua nanti kita akan bahas, baru kita bicara penghindaran pajak, agak berat. Kalau ini kita masih bicara yang ringan-ringan aja sampai di Natura itu bagaimana ya. Nah, yang berikutnya adalah PPh atas penghasilan WP peredaran bruto tertentu. Ini juga menarik ya. Jadi yang jelas peredaran bruto tertentu itu tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Ya. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu. Nah, di sini kurang dari 4,8 miliar. Nah, ini ya, selain yang ini ya, jadi yang masuk peraturan ini itu bukan yang penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dokter, pengacara. Nah, itu nggak masuk dalam peraturan ini. Penghasilan di luar negeri itu nggak masuk, jadi kenanya PPh-nya udah ini. Terus penghasilan dikenakan PPh final, sewa rumah, jasa konstruksi, dan PPh usaha migas lainnya diatur berdasarkan PP. Nah, itu nggak masuk. Jadi itu 1, 2, 3, 4 ini yang di sini kalau lihat kursor saya ini ya. Ini bukan hitungannya, bukan peraturan ini. Lalu penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, ya kalau namanya udah bukan objek pajak ya berarti nggak kena yang ini ya. Jadi kalau dia penghasilan dari jasa hubungan dengan pekerjaan bebas, meskipun dia di bawah 4,8 miliar, dia nggak masuk aturan ini. Demikian juga kalau penghasilan dari luar negeri, ya itu nggak masuk aturan ini. Penghasilan yang kena PPh final, nah itu nggak boleh masuk. Pokoknya berapapun Anda dapat dikenakan PPh final, dipotong, wajib. Sekalipun cuma 100 juta, 200 juta. Ya. Jadi kalau PPh-nya final ya dipotong sesuai dengan peraturannya. Lalu penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, ya nggak masuk. Nah, penentuan peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Dalam hal wajib pajak orang pribadi suami istri berstatus pisah harta atau memilih terpisah, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri, jadi digabung. Jadi ini kalau ngitungnya itu kalau misalnya tahun pajaknya itu ya 2021 kan berakhir 31 Desember 2021. Nah, ini yang mulai 2022. Jadi maksudnya ya dari 1 tahun, 1 Januari sampai Desember, 1 tahun pajak ya. 1 tahun pajak. Nah, itu 4,8 miliar. Nah, jangka waktu pemanfaatannya ini kita belum bicara tarifnya ya. Pemanfaatannya untuk orang pribadi boleh pakai ini kan tarifnya 0,5% kalau nggak salah ya, 0,5%. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk orang pribadi selama 7 tahun ya. Lalu badan usaha berbentuk PT itu 3 tahun. Kalau CV firma koperasi dan PT orang pribadi atau PT perorangan itu 4 tahun. Yang bukan subjek dari PPh ini, tadi kan kita bicara bukan objek, ini bukan subjek. WP yang memilih dikenakan ketentuan umum PPh. Jadi dia nggak mau pakai fasilitas ini, dia tetap pengen bayar pajak kayak biasa. Ya. Lalu WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh, PP 94 tahun 2010, pasal 75, 78, PP 40 KEK, nah, itu tetap sesuai peraturannya, nggak termasuk di sini. Badan usaha tetap
Ya, badan usaha tetap juga nggak termasuk. Ya, jadi CV dan firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus, ya, menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, jadi CV firma. Jadi konsepnya di sini kembali ke objek tadi. Kalau yang terkait dengan pekerjaan bebas itu nggak termasuk di dalam, nggak bisa memanfaatkan ini, maksudnya nggak bisa memanfaatkan ini maksudnya CV firma apa nih, firma misalnya hukum ya, firma hukum. Nah, itu karena itu kan kaitannya dengan sesuai jenis dengan pekerjaan bebas. Nah, dia nggak bisa pakai fasilitas di bawah 4,8 miliar karena PPh final sebesar 0,5%. Ya. Nah, jadi yang boleh menggunakan cuma orang pribadi, subjek pajaknya, dan badan usaha yang berbentuk PT, CV, firma dan koperasi ya, dan PTOP. Jadi itu ada untuk orang pribadi 7 tahun, badan usahanya itu bisa 3 tahun. Nah, jangka waktu dihitung sejak WP baru terdaftar. Ya, sejak terdaftar ya. Lalu BUMDes atau bersama dengan PTOP terdaftar sebelum PP berlaku, terhitung sejak tahun pajak 2022. Jadi kalau PTOP itu 2022 startnya. Ya. Jadi kalau dia terdaftar sebelum, misalnya terdaftarnya ini untuk BUMDes bersama PTOP ini 2020, ya dia bukannya sampai 2024, tapi dia sampai 2026 tetap, karena berlaku terhitung sejak tahun pajak 2022, sejak berlakunya ya. Tapi kalau wajib pajak orang pribadi itu terhitung sejak terdaftar ya. Tahun pajak terdaftarnya kapan, misalnya terdaftarnya 2021, ya plus 7 tahun dia boleh memanfaatkan fasilitas ini. Nah, ini baru kita bicara tarifnya. Ya. Tarifnya berapa? PPh final itu 0,5% kali peredaran bruto. Nah, di highlight warna merah nih, khusus wajib pajak orang pribadi atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan PPh. Dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak ya. Jadi konsepnya PPh final ini adalah 0,5% dikali peredaran bruto. Tapi khusus wajib pajak orang pribadi itu dikenakan setelah tercapai 500 juta, di atas 500 juta. Jadi sampai dengan 500 juta itu masih belum bayar pajak. Tapi ketika misalnya dia sudah 501 juta, maka yang 1 jutanya itu dikenakan pajak 0,5% dikali 1 juta. Ya. Jadi sampai dengan lapisan 500 juta dalam 1 tahun pajak itu belum dikenakan PPh. Ya. Nah, bagaimana pelunasannya? Ya dia harus setor sendiri ya. Lalu boleh juga dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut ya. Tapi untuk ini biasanya WP harus meminta surat keterangan dari Direktur Jenderal Pajak. Karena si pemotong nanti pasti minta. Kalau dia objeknya bukan objek pasal 4 ayat 2, bukan objek pasal PPh final, misalnya objek PPh 23 kan akan dipotong 2% misalnya. Nah, itu nggak mau, minta dipotongnya 0,5% sesuai, karena kondisi seperti ini WP dengan penghasilan bruto tertentu. Pasti si pemotong minta surat keterangan. Menjadi buktinya apa? Yang menjadi buktinya adalah surat keterangan. Nah, WP harus mengajukan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak. Baik, itu adalah bagian pertama ya, bagian pertama dari PP nomor 55. Nanti besok kita lanjutkan videonya. Jadi saya sengaja bagi 2 videonya karena cukup panjang ya. Jadi tadi kita sudah bicara, kembali ke sini, kita sudah bicara mengenai objek ya. Kita sudah bicara mengenai natura ya. Kita ulang aja ya. Jadi kita sudah bicara mengenai bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek PPh ya. Jadi poinnya adalah yang namanya bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah itu dibebaskan
dari PPH sepanjang tidak ada kaitan antara si pemberi dan si penerima. Ya, ini tadi. Lalu pembentukan dana cadangan atau pemumpukan dana cadangan secara prinsipnya tidak boleh, tapi kecuali untuk beberapa usaha tertentu, yaitu cadangan piutang tidak tertagih untuk bank, badan usaha leasing ya, yang menyalurkan kredit pokoknya. Nah, itu pun harus dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu dengan berkoordinasi dengan OJK. Lalu cadangan asuransi, ya, cadangan penjaminan untuk LPS, cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya penanaman kembali, cadangan biaya penutupan dan pembelian tempat pembuangan limbah industri. Kita juga berbicara mengenai penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud, di mana untuk bangunan permanen terkait dengan penyusutan, untuk bangunan permanen boleh memilih umur yang sebenarnya lebih dari 20 tahun ya. Memilih masa manfaat lebih dari 20 tahun ya. Jadi boleh lebih dari dapat memilih melakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya ya. Jadi boleh lebih dari 20 tahun. Lalu penurunan tarif PPh, nah ini badan dari 20 PT ya, harus bentuk PT dari 22% ke 19%. Lalu yang berikutnya ini ada persyaratannya ya. Persyaratannya cukup banyak. Jadi harus dimiliki oleh 300 pihak. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh ya. Dan harus dipenuhi paling singkat 183 hari dalam 1 tahun. Kalau tidak terpenuhi maka menggunakan tarif PPh normal sebesar 22%. Tadi kita juga sudah bahas mengenai Natura ya, jadi yang namanya Natura sekarang sudah menjadi objek PPh ya. Kecualinya ada pengecualiannya, silakan diulang lagi videonya pengecualiannya apa. Yaitu tadi makan minuman bagi seluruh pegawai di tempat kerja, Natura atau kenikmatan di daerah tertentu ya. Natura atau kenikmatan terkait dengan keharusan pekerjaan, terkait safety, misalnya helm, seragam ya. Lalu Natura atau kenikmatan bersumber dibiayai oleh APBN, APBD, APB desa. Lalu Natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu ya. Jadi penilaian juga tadi, Natura itu menggunakan nilai pasar, kenikmatan menggunakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh si pemberi ya. Lalu kita juga sudah bahas tadi yang terakhir mengenai PPh atas penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Ini yang kaitannya sama penghasilannya atau omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun ya, kena PPh final sebesar 0,5%. Khusus WPO orang pribadi sampai dengan 500 juta masih dibebaskan. Saya kira itu. Besok kita akan lanjutkan dengan instrumen pencegahan penghindaran pajak. Demikian, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Disclaimer dari saya bahwa ini kita sama-sama belajar. Tujuan saya juga membuat video ini agar saya juga bisa mengupdate, mempelajari, merefresh tentang peraturan yang berlaku. Jadi kalau ada yang salah ya tolong diinfokan, ditulis di kolom komentar supaya menjadi sarana bagi kita untuk sama-sama memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.